Allah atas limpah nikmat yang diberikan kepada kita. Pada kesempatan hari ini Allah kembali pertemukan kita di majelis ini, di salah satu rumah di antara rumah-rumah Allah, di mana kita di dalamnya membentuk sebuah majelis, belajar di dalamnya, saling menasihati satu dengan yang lainnya. Dan kita mengharapkan sesungguhnya keberkahan dari apa yang kita lakukan di sini. Kita memohon kepada Allah agar diberikan ilmu yang bermanfaat, dan kita memohon perlindungan dari Allah agar kita dijauhkan dari ilmu yang tidak bermanfaat bagi kita. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan wa na'udzu billahi min 'ilmin la yanfa'. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, sebelum kita mulai tentunya kita mendoakan kepada saudara-saudara kita yang saat ini diberikan musibah Allah dengan sakit yang menimpanya atau dengan kesulitan-kesulitan yang lainnya. Semoga Allah dengan sakit itu Allah mengampuni dosa-dosa saudara-saudara kita dan segera mengangkatnya. Dan adapun saudara-saudara kita yang ditimpakan kesulitan, maka semoga Allah segera berikan jalan keluar bagi saudara-saudara kita. Dan adapun bagi saudara kita yang telah Allah jemput mendahului kita, maka tentu kita mendoakan kepada mereka agar mendapatkan rahmat, maghfirah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sebagaimana keinginan dari penulis buku ini, yaitu Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, beliau berpesan agar mendoakan beliau, mendoakan guru-guru beliau, mendoakan seluruh kaum muslimin dan muslimat dan kaum mukminin, baik yang hidup maupun yang telah tiada. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, hari ini kita masuk kepada hadis yang ke-11 dari kitab Riyadhus Shalihin, taman surga atau taman-taman bagi orang-orang yang saleh. Taman-taman bagi orang yang saleh. Dan kita masuk ke hadis yang ke-11, di mana kita sebelumnya membahas hadis tentang keikhlasan, masih tentang niat dan ikhlas. Dan kita kembali mengingatkan bahwa keikhlasan itu adalah bagian dari niat atau bentuk dari niat. Niat itu bermacam-macam, niat itu beragam sekali bentuknya, dan diantaranya itu adalah keikhlasan. Maka keikhlasan ini adalah bentuk niat persembahan atau peribadatan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ditujukan untuk kepentingan-kepentingan duniawi lainnya. Dan sebagaimana pada hadis sebelumnya, bahwa kita mengharapkan ketika datang ke masjid ini tentu sudah kita niatkan dari rumah, yaitu untuk menjalankan sholat, menjalankan sholat ibadah di masjid ini, ibadah sholat wajib di masjid ini secara berjamaah. Kita awali dengan wudhu, dengan memberikan haknya, sehingga setiap jalan, setiap langkah yang kita tempuh menuju masjid ini, ketika kita niatkan untuk tujuan utama yaitu sholat, maka tentu kita akan mendapatkan ampunan dan dinaikkan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana janji Allah yang telah disebutkan pada hadis yang telah berlalu. Maka kita memohon kepada Allah agar diberikan keutamaan, dinaikkan derajat kita dan diampuni dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Baik, ikhwati billah, kita akan membaca hadis yang ke-11. Kita mendengarkan bersama hadis yang ke-11. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana wa li walidina wa li ustadina wa li jami'il muslimin. Qala al-mu'allif rahimahullah, al-hadithu al-hadi ashara. Wa an Abi Abbas Abdullah bin Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhuma an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam فيما يروي عن ربه تبارك وتعالى قال إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله تبارك وتعالى عنده حسنة كاملة
وإن هم بها فعملها كتبه الله 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة وإن هم بها فعملها كتبها الله سيئة واحدة متفق عليه. Hadis ini diriwayatkan dari Abul Abbas, namanya adalah Abdullah. Ia adalah putra dari Abbas, Ibnu Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu. Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fima yarwi an rabbih. Ini hadis berarti hadis qudsi. Ya, ini hadis qudsi, yaitu Allah menyampaikan langsung kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, namun di luar Al-Qur'an. Ya. Jadi hukumnya kalau membaca hadis qudsi, ini kalamullah, itu tidak ada pahala seperti pahalanya Al-Qur'an. Setiap haraf itu dihitung pahala, dan setiap kebaikan dihitung bi'ashri amsalihah, memiliki 10 kebaikan. Itu satu huruf. Kalau Al-Qur'an, maka kita membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Jangankan itu, yang Al-Baqarah itu alif lam mim, berarti itu al-alifu harfun, wal lamu harfun, wal mimu harfun. Di setiap huruf ini ada satu kebaikan, dan satu kebaikan ini satu pahala ya. Maka setiap satu kebaikan ini berisi atau namanya memiliki 10 nilai kebaikan. Nah, maka setiap huruf hitungannya bukan satu kata. Berbeda dengan ini, kalau itu Al-Qur'an. Kalau yang ini hadis qudsi, kita membacanya tidak mendapatkan hukum seperti itu. Jadi kalau kita membaca Al-Baqarah alif lam mim, atau As-Sajdah alif lam mim juga sama, itu sudah mendapatkan pahala 30 kebaikan. Nah, di sini diriwayatkan langsung dari Rabbnya tabaraka wa ta'ala qala, Rasulullah melanjutkan sabdanya, Innallaha katabal hasanati was sayyiati. Sesungguhnya Allah menulis kebaikan dan keburukan. Menulis pahala kebaikan dan keburukan maksudnya dari seorang hamba. Ini masih umum. Lalu beliau menjelaskan summa bayyana dzalika. Summa bayyana dzalika. Lalu Rasulullah kemudian merincikan apa maksud dari kalimat yang sudah diucapkan tadi oleh beliau. Faman hamma bihasanatin, ini maksudnya barang siapa berkeinginan, berupaya. Hamma itu berupaya dengan sekuat tenaga memang, bukan sebatas keinginan yang melintas siut-siut begitu, bukan, tetapi sudah memiliki keinginan yang kuat. Faman hamma bihasanatin, ia sudah bersikeras atau berkeinginan keras untuk melakukan sebuah kebaikan, falam ya'malha, dan ia belum sempat melakukannya, katabahallahu tabaraka wa ta'ala indahu hasanah kamilah, ia sudah mendapatkan pahala sempurna ya, satu pahala sempurna. Belum melakukan ya, belum melakukan, baru berniat dengan keinginan untuk melakukannya. Oh ya, nanti setelah pulang dari sini nanti saya usahakan sholat witirnya saya dahulukan dan kemudian membaca dan menghafalkan 5 ayat 10 ayat dari surat Al-Baqarah. Misalnya sudah ada keinginan dari sini, qadarullah nanti ternyata yang terjadi berbeda, ketiduran sampai rumah, sudah didapatkan pahala ini, kita sudah mendapatkan pahala ini ya. Itulah keutamaan dari niat yang baik itu. Wa in hamma biha fa'amilaha, dan ketika ia berkeinginan tadi dan terlaksana, Allah menjadikan orang tersebut bisa melakukan keinginannya, beramal baik, melakukan menghafal Al-Quran, melakukan salat lail misalnya, katabah Allah 10 hasanat, itu Allah tulis baginya pahala 10 kebaikan. Kalau tadi 1 sempurna, sekarang berlipat kali 10 minimal. Jadi kalau sudah bertemu antara niat dengan amal, maka minimal pahalanya itu
10 kebaikan, ila sab'i mi'ati dhi'fin, bahkan itu bisa dilipat gandakan sampai dengan 700 kali lipat. Subhanallah, luar biasa. Ila ad'afin katsirah, bahkan sampai lebih dari 700 kali lipat kebaikan itu. Wa in hamma bisayyi'atin, dan barang siapa yang berkeinginan, sudah berniat mau nanti melakukan maksiat, nah itu ya sudah direncanakan kokoh pendiriannya mau melaksanakan maksiat, naudzubillah, falam ya'malha, namun ia tidak sampai melakukannya, katabahallah indahu hasanatan kamilah, Allah menulis baginya satu pahala kebaikan sempurna. Saya ulangi yang kedua ini, bahwasanya siapa yang punya niat buruk, niat bermaksiat, namun ia tidak jadi melakukannya, maka ia di sisi Allah mendapatkan nilai kebaikan sempurna. Nanti ada penjelasannya. Ya, kita lanjutkan dulu. Wa in hamma biha fa'amilaha, dan ketika ia sudah berkeinginan, kemudian terjadilah amalan maksiat dan dosa itu, maka Allah mencatat sebagai satu nilai keburukan baginya, satu nilai dosa. Kalau kebaikan itu dilipat gandakan minimal 10 kalau sudah terlaksana. Kalau keburukan maksiat itu hanya 1. Ya, hanya 1. Ini adalah bentuk rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita akan bahas nanti. Sekarang kita perkenalan dulu sedikit ya, 7 menit insyaallah untuk perkenalan dengan perawi dari sini, perawi dari hadis ini. Ini namanya siapa ini yang merawi ini? Abdullah atau Abbas ini? Yang mana namanya ini? Abdullah. Ya, namanya itu Abdullah. Nama bapaknya Abbas, nama anaknya Abbas. Nah, jadi nama anak, nama bapaknya sama-sama Abbas, sama-sama Abbas. Itulah disebut dia itu Abdullah. Siapa namanya? Abul Abbas, itu kunyahnya ya. Abdullah itu namanya. Ibnul Abbas juga kunyahnya, karena ia ketika menisbahkan ke ayahnya, maka dia dipanggil dia Ibnu Abbas, wahai putranya Abbas, kan begitu. Tetapi kalau ketika ia menisbahkan ke anaknya, anak saya juga namanya Abbas, maka ya Abul Abbas. Nah, jadi ini luar biasa. Nah, ini banyak sering terjadi ya, termasuk Hasan insya Allah juga seperti itu, cucu Nabi ya, Hasan bin Ali, Ali bin Hasan bin Ali kalau tidak salah, saya lupa itu. Nah, jadi intinya anaknya diberikan nama Ali, bapaknya namanya Ali. Nah, anaknya juga diberi Ali. Itu biasa terjadi itu. Kalau tidak salah itu Hasan. Saya coba dikoreksi, entah Hasan atau Husain ya. Seingat saya itu Hasan. Jadi Hasan ya, Hasan. Nah, Hasan Abu Ali, Hasan Ibnu Ali. Jadi seperti ini terjadinya. Nah, siapa Ibnu Abbas ini? Ibnu Abbas ini apanya Nabi ini? Kalau kita lihat di situ namanya itu Ibnu Abbas bin Abdul Muttalib. Bin Abdul Muttalib. Ya. Ya. Nabi Muhammad namanya siapa? Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Berarti ketemunya di jalur mana? Abdul Muttalib. Berarti Abbas dan Abdullah itu adalah sama-sama putranya Abdul Muttalib. Berarti kalau kita petakan ini ya, sepupu saya. Iya kan? Sepupu ya. Jadi dia anaknya pamannya kan gitu. Dia anaknya pamannya. Misanan. Iya, betul misanan. Nah, misanan. Ibnul Am ya, Ibnul Am. Jadi anak pamannya. Intinya Al-Abbas dan Abdullah, ayahnya Nabi Muhammad SAW itu bersaudara dari satu ayah, namanya Abdul Muttalib. Nah, dan keturunannya luas. Ini ujung-ujungnya ini adalah salah satu dari kaum
di suku Mekah, di Mekah, salah satu suku di Mekah, salah satu klan ya, bahasa kita klan mungkin. Nah, ini Abdullah bin Abbas memiliki banyak keutamaan. Ibnu Abbas ini seorang penuntut ilmu yang handal ya. Beliau ini terkenal dengan keilmuannya. Beliau Imamul Mufassirin, yaitu imamnya para mufassir. Itulah kenapa beliau juga punya ini ya, kitab tafsir Ibnu Abbas, kita pernah dengar ya itu ya, yang sudah dikumpulkan. Bukan beliau yang menulisnya, bukan, tapi sudah ada yang mengumpulkan. Nah, ini adalah Ibnu Abbas atau Ibnu Abbas. Beliau ini usianya masih kurang lebih 13 tahun atau ada yang mengatakan 15 tahun saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal. Beliau bermulazamah dengan Nabi itu kurang lebih 30 bulan. Hanya 30 bulan. Jadi beliau ini menjadi pakar, menjadi rujukan Umar bin Khattab dan khalifah-khalifah setelah dari Amirul Mukminin. Sepeninggal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, para khalifah banyak merujuk pada beliau ini. Beliau adalah seorang alim. Bagaimana ia bisa padahal usianya segitu? Anggap saja ia belajar kepada Nabi itu hanya 30 bulan. 30 bulan itu sekitar berapa itu? 4 tahun ya? Oh 2 tahun ya, 2 tahun setengah. Kira-kira 2 tahun setengah sampai 3 tahun. Tetapi yang diriwayatkan dari hadis dari Ibnu Abbas ada di Sahihain, di Bukhari dan Muslim atau di hadis-hadis yang lain, itu ada 1660 hadis. Bayangkan, 1660 hadis diriwayatkan dari beliau ini, dari Ibnu Abbas. Bagaimana ini ceritanya nih, luar biasa. Usia seperti itu, usia yang sangat kecil ya. Anggap saja 10 tahun sampai 13 tahun mengabdi. Setiap Nabi Muhammad kemana itu diikuti. Itulah kenapa kegigihan dari seorang Ibnu Abbas sama dengan Abu Hurairah. Bedanya Abu Hurairah dulu kan sudah telat Islamnya, ini ya, Islam sudah masuk belasan tahun, 12 tahun lebih, itu baru belajar. Nah ini mulai awal, tapi usianya kecil. Kalau Abu Hurairah dulu umur berapa? Baru belajar 28-an ya, 28 ya, baru belajar agama Islam. 3 tahun ngebut 3 tahun. Jadilah tokoh seperti beliau. Sekarang kita bicara anak kecil. Ya makanya kalau ada orang mengatakan golden age itu ya sudah terbukti di sini. Usia emas anak itu terbukti pada sosok Ibnu Abbas. 1660 hadis, tidak ada kurang, tidak ada lebih dalam menghafalnya. Sangat-sangat teliti. Ini juga dikarenakan kegigihannya. Kemana Nabi ada, ia ikut. Itulah kenapa dia didoakan waktu Nabi masuk, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dakhal al-khala. Nabi dulu pernah masuk ke kamar toilet ya, toilet untuk buang air. Kemudian Ibnu Abbas meletakkan air, fawadu'a wadu'an. Wadu itu bukan wudu. Kalau wudu itu wudu, kalau wadu itu airnya ya. Ada istilah wadu'a wadu'an, meletakkan air wudu. Sudah disiapkan oleh Ibnu Abbas. Maka kemudian keluarlah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari kamar kecil itu, kemudian bertanya, man wadu'a hadza, siapa yang meletakkan ini? Maka Ibnu Abbas mengatakan, ana ya Rasulullah. Maka kemudian Allah mendoakan, Allahumma faqihhu fiddin. Ya Allah, jadikan dia orang yang memahami agama Islam. Dan dalam kesempatan yang lain juga beliau dipeluk Nabi Muhammad, didoakan lagi, ya Allah, jadikanlah ini adalah mudahkan bagi dia untuk menuntut ilmu atau memahami agama, sehingga menjadi orang yang memang memiliki kapasitas. Hanya waktu 3 tahun, usia 10 sampai 13. Bayangkan, 10 sampai 13 itu menuntut ilmu, bermulazamah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan posturnya ini yang perlu kita lihat. Ada dari sisi perawakan, beliau ini sangat menjaga penampilan. Orangnya kulitnya putih, digambarkan putih. Kita menggambarkan orang Arab itu kayaknya hitam-hitam, bukan ya. Orang Arab itu putih-putih sebenarnya, putih-putih. Kalau yang hitam itu ya mungkin tercampuri dengan
sesuatu mungkin ya, atau mungkin dari suku yang berbeda, tetapi secara umum mereka putih-putih. Ini disebutkan Ibnu Abbas abyad tawilan, tinggi badannya, ya, tinggi badannya, selalu menjaga penampilnya, wajahnya itu berseri-seri. Bahkan disebutkan apa namanya, beliau ini kalau berjalan, ya, berjalan di perkampungan misalnya, itu perempuan-perempuan di rumah itu bertanya itu, man marra fit tariq, siapa yang jalan di di jalan itu, kok aromanya harum sekali sampai di sini? Itu penjual minyak wangi atau Abbas, Ibnu Abbas yang jalan itu? Sampai seperti itu. Orang-orang itu tahu kalau Ibnu Abbas itu sangat menjaga penampilan, tidak mau badannya bau, itu tidak mau. Beliau tidak mau seperti itu. Sangat-sangat menjaga penampilan. Ini diriwayatkan dari berita dari Ikrimah. Karena Ibnu Abbas idza marra fit tariq qalatin nisa fil buyut. Perempuan-perempuan di rumah itu bertanya, amarra bai'ul miski, apakah yang jalan itu orang penjual misik, penjual minyak wangi? Amarra Ibnu Abbas, atau Ibnu Abbas yang jalan itu. Nah, di Syair A'lam Nubala disebutkan seperti ini. Nah, saking menjaga penampilannya. Wallahu alam. Jadi inilah tokoh dari yang kita bahas di sini. Beliau bukan orang yang main-main. Beliau orang yang bersungguh-sungguh dalam belajar. Beliau orang yang didoakan mendapatkan keberkahan dari Rasulullah SAW, karena didoakan, ya, didoakan oleh Rasulullah sehingga mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, baik, kita lanjutkan membacanya. Nah, silakan. Assalamualaikum. Thumma qala asy-syarih rahimahullah, qawluhu inna Allaha kataba al-hasanati was-sayyi'ati, kitabatuhu lil-hasanati was-sayyi'ati tashmalu ma'nayaini. Al-ma'na al-awwal كتابة ذلك في اللوح المحفوظ، فإن الله تعالى كتب فيه كل شيء، كما قال الله إن كل شيء خلقناه بقدر، وقال تعالى وكل صغير وكبير مستطر. فالله سبحانه وتعالى كتب السيئات والحسنات في اللوح المحفوظ. إذا عملها العبد فإن الله تعالى يكتبها حسب ما تقتضيه حكمته وحسب ما يقضيه عدله وفضله. Masya Allah. Jadi semua perkara itu sudah ada takdirnya atau sudah digariskan. Tetapi kemudian bicara tentang pahala, kebaikan, dan keburukan bagi dari seorang hamba, maka sungguhnya Allah menulisnya. Yang menulis siapa ini? Allah atau mengutus malaikat? Mengutus para malaikat. Kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Nah, ya'lamuna ma taf'alun. Jadi ada malaikat-malaikat yang mulia. Mereka itulah yang menulis apa yang dilakukan oleh hamba-hambanya, dan mereka tahu setiap detail apa yang dilakukan oleh hambanya, apa yang ada di dalam hati mereka, apa yang dilakukan secara terang-terangan, itu semuanya diketahui dan tidak pernah dilupakan karena selalu sudah tertulis. Sedangkan manusia itulah yang cenderung melupakan apa yang sudah dilakukannya. Banyak perbuatan-perbuatan kita melanggar, kita menyadari itu, tetapi kita melupakannya. Bahkan terkadang kita mungkin lupa untuk beristighfar, untuk memohon ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi inilah yang digambarkan di sini. Semua amalan itu tertulis, semuanya ditulis dengan perintah Allah melalui malaikat-malaikatnya. Nah, di sini jika seorang hamba melakukan sebuah perbuatan, setiap perbuatan manusia itu nanti pasti akan mendapatkan ganjarannya itu, ya, berdasarkan hikmah dari Allah, berdasarkan keadilan dan fadilah dari Allah, dari karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat tadi pembahasannya, kalau kebaikan dilipat gandakan, banyak sekali lipat gandanya. Kalau keburukan cuma satu, bukankah begitu? Itu pun kalau sudah dilakukan.
Ya. Ya. Jadi di sini menunjukkan bahwasanya keluasan atau begitu luasnya rahmat Allah yang berlaku bagi hambanya. Berbeda dengan masalah perbuatan buruk. Allah tidak serta-merta kemudian karena melakukan keburukan itu kemudian disamakan dengan nilai kebaikan. Tidak. Untuk keburukan itu diminimkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah bentuk rahmatnya, bentuk keadilannya, bentuk fadilahnya, ya, keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kalau semuanya diadilkan, maka tentu banyak yang minus saldonya. Ya toh? Kalau kebaikan nilainya di10kan sampai 700 kali lipat, kemudian keburukan juga dinilai dengan sama, dilipat gandakan. Kita kan banyak minusnya itu di situ. Ya, manusia itu tidak ada yang selamat dengan itu. Di sini letak rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, terlebih lagi bagi orang yang bersabar. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisabin. Apalagi orang yang punya kesabaran dalam ketaatan, kesabaran melakukan sholat. Karena 3 bulan, 4 bulan itu belum masa-masa fatrah. Biasanya 5 bulan, 6 bulan, 2 tahun baru mengalami fatrah. Itu bisa mengalami futur ya. Futur yang kita kenal itu fatrah. Nah, likulli syarrah fatrah ya. Di setiap ada semangat itu pasti nanti ada masa-masa fatrahnya. Masa-masa kita mulai sudah mulai kata itu loh ya. Biasanya kita sudah sholatnya rajin malam, orang-orang bonus gitu. Gitu lah. Dari ke berikutnya, kemudian terhilang itu biasa terjadi di manusia. Iya, pernah terjadi seperti itu ya. Alhamdulillah ya. Ya, sama kita semuanya begitu. Yang bicara juga sama. Kita. Itu penyakit Oh iya. Nah, maradus ya. Oh iya, bahasa itu dari bahasa Inggris itu, sick ya. Saya santai. Nah, jadi seperti itu. Nah, hendaknya kita mengingat perkara ini. Baik, kita lanjutkan bacanya. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fahatani kitabatani la ya'lamuha illallah azza wa jalla. Fa kullu wahidin minna la ya'lamu madza kataba Allah lahu min khairin aw sharrin hatta yaqa dhalika syai'u. Hatta yaqa dhalika syai'u. Wa kitabatun lahiqatun. Idza amila al-insanu al-amala kutiba lahu hasaba ma taqtadihi al-hikmatu wal adlu wal fadlu. Thumma bayyana dhalika thumma bayyana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam dhalika kaifa yuktabu fa bayyana anna al-insana idza hamma bi hasanatin falam ya'malha katabaha Allah ta'ala hasanatan kamilatan. Mithaluhu rajulun hamma an yatawadda'a liyaqra'a al-Qur'ana thumma lam yaf'al dhalika wa 'adala anhu fa innahu yuktabu lahu bidzalika hasanatun kamilatun. Mithalun akharu rajulun hamma an yatasaddaqa wa ayyana al-mala alladhi yuridu an yatasaddaqa bihi thumma amsaka wa lam yatasaddaq fayuktabu lahu bidzalika hasanatun kamilatun. Hamma an yusalli rak'ataini fa amsaka wa lam yusalli fa innahu yuktabu lahu bidzalika hasanatun kamilatun. Hasanatan. Fa innahu yuktabu lahu bidzalika hasanatan kamilatan. Fa in qala qailun kaifa yuktabu lahu hasanatan wa huwa lam yaf'alha fal jawabu ala dzalika an yuqala inna fadlallahi wasi'un. Hadzal hammu alladhi hadatsa minhu yu'tabaru hasanatan li'anna al-qalba hammamun imma bi khairin aw bi syarrin. Humamun nam. Li'anna al-qalba humamun imma bi khairin aw bi syarrin. Fa idza hamma bil khairi fa hadhihi hasanatun tuktabu lahu fa in amilaha katabaha Allahu asyra hasanatin ila 700 dhifin ila al'afin katsiratin. Nah. Jadi di sini penjelasannya bahwa itu tadi sesungguhnya
perbuatan manusia itu semuanya ditulis berdasarkan hikmah dan keadilan serta karunia Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan atas luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Itulah kita sering membaca ini Ar-Rahman Ar-Rahim. Ar-Rahman Ar-Rahim itu sifat dari Allah. Artinya apa Ar-Rahman Ar-Rahim itu? Ya, di dalam terjemahan bahasa Indonesia itu yang maha pengasih lagi maha penyayang. Padahal sama ya, pengasih dan penyayang itu sama ya. Nggak sama toh? Ya, karena belum ada padanannya. Di dalam tafsir As-Sa'di disebutkan Ar-Rahman itu adalah rahmat yang luas, berlaku untuk semua makhluk. Mau itu orang fasik, orang kafir, orang yang melanggar aturan-aturan Allah, itu semuanya diberikan rizki. Binatang ternak semuanya diberikan rizki. Adapun Rahim ini khusus rahmat kepada orang-orang yang beriman kepada Allah, diberikan petunjuk dan taufik kepadanya, dibukakan jalan ya untuk menuju jalan-jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu bedanya. Jadi sama-sama sesungguhnya Rahman dan Rahim itu maha luas rahmatnya. Maha luas rahmatnya. Allah itu pemberi rahmat, semua diberikan, dan maha luas rahmatnya. Rahmatnya itu sangat luas. Adapun maknanya tadi, kalau Ar-Rahman itu sifatnya apa? Umum atau khusus? Umum ya semuanya. Adapun Rahim itu khusus untuk orang yang beriman. Nah, itu yang membedakan. Jadi rahmat Allah itu di situ adalah seperti itu. Dan ini sangat-sangat luas sekali rahmat Allah. Bagaimana itu ditulis? Maka sesungguhnya tadi cara penulisannya bahwa setiap amalan kebaikan niat saja sudah mendapatkan. Diberikan contoh di sini oleh penulis atau oleh pemberi syarah di sini, seperti orang yang wudu kemudian membaca Al-Quran. Nah, atau wudu demi membaca Al-Quran, mau membaca Al-Quran, dia wudu dulu. Ternyata qadarullah ia tidak jadi membaca Al-Quran, dia baru menyelesaikan wudu. Wudu itu sudah menunjukkan komitmen dia yang sungguh-sungguh untuk melakukan membaca Al-Quran sebelumnya. Nah, sudah merealisasikan itu, tetapi membaca Qurannya belum terjadi. Maka ini mendapatkan kebaikan yang sempurna. Contoh yang lain adalah orang yang bersedekah ingin menginfakkan hartanya, sudah ditentukan hartanya sekian yang nanti saya sedekahkan. Summa umsika atau amsaka, summa umsika, ia tertahan, tidak jadi, walam yatasaddaq, dan ia tidak jadi bersedekah. Fayuktabu bidzalika hasanah kamilah. Ya, sama orang yang menjalankan salat 2 rakaat namun tidak terjadi, maka itu terhitung pahalanya sempurna 1, ya, pahala niatnya sempurna 1. Dan ketika ada seorang yang bertanya, kaifa yuktabul hasanatun wa huwa lam yaf'al, bagaimana kok bisa manusia atau hamba Allah itu belum melakukan apa-apa, baru berniat kok sudah ditulis dengan nilai kebaikan? Maka jawabnya menurut penulis adalah inna fadlallahi wasi', sesungguhnya karunia Allah itu sangat luas. Hadzal ham, ingat masalah keinginan yang kuat ini yang melekat padanya itu yu'tabar hasanatan, ia sudah dianggap sebagai suatu kebaikan. Maka ini menunjukkan pentingnya niat pada diri kita di setiap saat. Di setiap saat kita punya niatan-niatan yang jangan sampai kita kosong. Ya, kemudian kita yang sering kan kosong ya, tiba-tiba kosong, tidak mikir apa-apa ke depan, itu sering kita ya begitu ya. Itu biasanya kalau kita sudah terlena dengan dengan kehidupan kita. Harusnya kita setiap saat melihat hal ini, bahwa setiap hal ke depan, nanti saya niat apa ya? Oh, nanti sholat asar saya mau baca ini ya. Paling tidak diniatkan dulu. Sama dengan kita berniat untuk saya ingin haji, saya ingin umroh. Paling tidak kita sudah menabungkan sekian harta kita. Nanti terkumpul atau tidak, kita sudah dapatkan itu. Nah, subhanallah, itulah keutamaan dari niat baik. Nah, kita lanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa hadha at-tafawut mabniun 'ala al-ikhlasi lillahi wal mutaba'ati
فكلما كان الإنسان في عبادته أخلص لله كان أجره أكثر وكلما كان الإنسان في عبادته أتبع للرسول صلى الله عليه وسلم كانت عبادته أكمل وثوابه أكثر فالتفاوت هذا يكون بحسب الإخلاص لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. Nah, ini yang menjadi penjelasannya. Ya. Apa yang membedakan tadi itu kok ada yang 10 kali lipat, ada yang dilipat gandakan 700 dan bahkan lebih, maka itu semua dikaitkan dengan keikhlasan yang melekat pada pelaku amal itu. Jadi setiap kita yang sholat di semua di shaf yang pertama ini semuanya berbeda-beda nilainya nanti itu pasti itu. Ya, betul ya. Itu hal yang pasti. Ramadan hari pertama semua seluruh umat muslim di dunia itu puasa semuanya serentak. Semuanya beda-beda pahalanya. Itu tergantung adalah keikhlasannya, ketundukannya, ya. Keikhlasan itu bermacam-macam, artinya keikhlasan itu tidak mengharapkan hal yang di luar Allah Subhanahu wa taala, selalu mengharapkan keridhaan. Ikhlas itu bukan ridho ya. Kalau saya ikhlas habis kehilangan pulpen misalnya tak ikhlas pulpen bilang itu bukan ikhlas itu. Ikhlas bukan ini ridho namanya. Roti itu ya, ini ridho. Di Indonesia ikhlas itu sama dengan ridho di kamus itu memang. Sehingga kita jadinya agak kabur ke kita ya. Nah, ikhlas ini sekali-kali ditekankan, ikhlas itu adalah memperuntukkan ibadah hanya semata-mata untuk Allah Subhanahu wa taala. Itu intinya. Tidak ada niatan lain, tidak ada ya, saya mengitari Ka'bah di pagi hari jam 6, saya enak awane. Tapi kalau saya mengitari itu karena saya cari keringat, niatnya itu dapat pahala tawaf apa enggak itu? Enggak ada. Sudah jelas-jelas di Ka'bah itu loh ya, depan ketong motor. Kemudian tujuannya muter, saya golek keringet. Nah itu loh, satu golek keringet, yang lainnya itu memang betul-betul tawaf menjalankan itu perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya beda. Sama-sama muter ya, sama-sama muter di hadapan Ka'bah pas, tapi berbeda. Itu karena pengaruh ikhlas. Nah, kemudian penentu berikutnya adalah mutaba'ah. Mutaba'ah itu adalah kita kenal dengan apa? Ittiba'. Nah, yaitu mengikuti apa yang diatur ya, waktunya, caranya, itu mengikuti semua apa yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Dan itu selalu bergandeng dengan innamal a'malu binniyat. Dua hadis ini dianggap mewakili agama seluruhnya. Innamal a'malu binniyat, sesungguhnya setiap amalan itu pasti didasari dengan niat. Nah, penentunya itu niat. Kemudian niat ini tidak cukup, keikhlasan itu tidak cukup berhenti sampai di sini, harus mengikuti hadis berikutnya, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun, dari Aisyah radhiyallahu anha yang menyampaikan itu. Jadi segala amalan kita yang tidak sesuai dengan syariat, sesuai dengan aturan yang dibuat oleh pembuat syariat yaitu Allah Subhanahu wa taala melalui perantaranya yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka itu tidak diterima. Nah, jadi inti dari paragraf ini tadi adalah seperti itu. Yang membedakan lipat atau jumlah pahala bagi seorang itu adalah tergantung keikhlasannya, tergantung bagaimana ia mengikuti itibaknya. Itibaknya juga perlu ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar misalnya. Gimana itu? Kira-kira mengikuti itibak atau tidak itu? Iya. Kalau masalah sahnya, sah, dia sudah takbiratul ihram. Ya. Yang enggak boleh itu kan takbiratul ihram enggak dilakukan. Tiba-tiba Bismillahirrahmanirrahim. Langsung alhamdulillah, Al-Fatihah langsung gitu. Itu jelas tidak diterima. Itu bubar langsung sholatnya, batalkan itu. Nah,
karena tidak diawali dengan takbiratul ihram. Takbiratul ihram itu bukan wajib, iya rukun. Rukun itu lewat sudah bubar sholatnya. Nah, kalau takbir yang mengangkat tangan ini masuk apa itu? Sunnah ya. Meskipun tidak takbir tidak apa-apa. Maksudnya tidak mengangkat, bukan tidak takbir apa? Tidak mengangkat tangan menurut saya ya. Jadi takbiratul Allahu Akbar boleh, tetapi tidak mengikuti Nabi sunnahnya. Tapi diterima sholatnya, diterima sholatnya. Yang tidak boleh itu tidak ada Allahu Akbar atau Allahu Akbarnya di dalam hati. Wes takbiratul ihram. Iya di dalam hati. Itu tidak bisa itu. Ya. Harus dilafalkan. Setiap gerakan perpindahan harus ada. Nah, maka ini perkara yang perlu diperhatikan. Nah, jadi ini maksudnya. Baik, kita lanjutkan. Ada sedikit lagi. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amma sayyi'atu faqala wa in hamma bi sayyi'atin falam ya'malha katabahu Allahu hasanatan kamilatan karajulin hamma an yasriqa walakin dzakara Allah azza wa jalla fa'adrakahu khawfallahi fataraka as-sariqata fa innahu yuktabu lahu bidzalika hasanatun kamilatun li'annahu taraka fi'lal maksiyati lillahi fa utiba ala dzalika kama ja'a dzalika mufassiran fi lafdhin akhara inna tarakaha min jarraya ay min ajli hamma an yaf'ala munkaran kal ghibati mathalan walakinahu dzakara anna hadha muharramun fatarakahu lillah fa innahu yu'ta ala dzalika hasanatun kamilah. Nah, ini penjelasannya. Jadi di dalam hadis yang lain disebutkan sesungguhnya berniat yang buruk itu kemudian gagal tidak terjadi, itu kemudian apakah langsung ditulis kebaikan? Masih ada perinciannya. Ada hadis lain di sini, innama tarakaha min jarraya. Min jarraya itu maksudnya min ajli, harus melakukannya itu karena takut, karena ikhlas kepadaku. Lek kemudian mau bermaksiat, jangan nanti malam mau latihan nyanyi di sana misalnya, di sebuah tempat misalnya ada kemaksiatan di dalamnya. Nah kemudian tidak terjadi karena hujan. Nah ini kan bukan karena niat dari dalam dirinya. Ini tidak masuk dalam hal ini, ya. Maka yang masuk itu adalah yang sudah terbesit dalam dirinya. Oh iya, saya tidak mau di situ nanti ada khulwat, ada ini dan ini, ada hal-hal yang maksiat di sana. Maka saya takut kepada Allah. Maka itulah yang dinilai dengan kebaikan sempurna. Satu kebaikan sempurna. Bukan karena uzur uzur hujan atau karena listrik padam dan cuaca yang lainnya, bukan itu. Nah, kita ada dulu. Nah, fadhil. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyil karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ikhwatil fillah, saudaraku seiman,
kita akan lanjutkan pembahasan kita bahwa tadi berkaitan dengan niat yang buruk itu jika tidak terlaksana itu mendapatkan kebaikan atau pahala kebaikan dengan syarat, yakni meninggalkan kemaksiatan itu memang tulus dengan keikhlasan pada dirinya karena landasan takut kepada Allah, karena landasan khauf dan mukhlisan lillahi ta'ala, ikhlas kepada Allah, bukan karena faktor X, faktor di luar itu. Maka faktor di luar itu tidak menjadikannya mendapatkan pahala. Nah, karena faktor di luar dirinya tidak ada kesengajaan, maka inilah pentingnya niat. Nah, kita lanjutkan membacanya. Assalamualaikum. Tsumma qala rahimahullah, fa in 'amila sayyi'atan kutibat sayyi'atun wahidatun faqat la tazidu, liqaulihi ta'ala man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalha wa man jaa'a bis sayyi'ati fala yujza illa mithlaha wa hum la yuzlamun. Wa hadha al hadithu fihi dalilun ala i'tibari niyyati wa anna niyyata qad tusilu sahibaha ila al khairi. Wa sabaqa lana anna al insana idza nawa syarra wa amila al amala alladhi yusilu ila syarri walakinahu ajaza anhu fa innahu yuktabu alaihi ithmul fa'ili kama sabaqa fi man iltaqaya bisayfayhima minal muslimaini idza iltaqal muslimani bisayfayhima fal qatilu wal maqtulu fin nar. Qalu ya Rasulullah hadha al qatilu fama balul maqtuli? Qala li'annahu kana harisan ala qatli sahibi. Wallahul muwaffiq. Alhamdulillah. Nah, jadi di sini disebutkan oleh pemberi syarah yaitu Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala, jika seseorang melakukan amalan maksiat, amalan dosa, maka ia ditulis dengan pahala ganjaran keburukan, ya, ditulis dengan dosa satu saja. Nah, satu keburukan, dinilai dengan satu keburukan. Itu sudah niat, sudah dengan niat, ya, itu ya, dengan niat dan sudah terlaksana, maka nilai keburukannya itu satu saja, wahidah faqat itu satu, ya, la tazid, tidak lebih. Dan ini sesuai dengan firman Allah, man jaa'a bil hasanah, di surat Al-An'am disebutkan, barang siapa yang melakukan amalan perbuatan baik, falahu asyru amsalihha, maka ia mendapatkan 10 amal kebaikan atau 10 pahala kebaikan. Wa man jaa'a bisayyi'ah fala yujza, maka jika seseorang datang dengan suatu keburukan, maka fala yujza illa mislaha, ia tidak mendapatkan ganjaran keburukan itu kecuali nilainya cuma satu saja. Wa hum la yuzlamun, dan mereka tidak akan semuanya disisihkan atau dizalimi oleh Allah. Maksudnya tidak akan ada kesalahan mencatat itu tidak ada kesalahan. Semuanya akan diberikan sesuai dengan haknya, sesuai dengan kadar keikhlasannya. Dan ini, hadis ini sebagai bukti atau sebagai dalil bahwa perkara dengan niat itu adalah perkara yang penting, dan niat itu dapat mengantarkan seseorang kepada amalan perbuatan baik dengan modal niat itu loh, ya. Maka niat itu memang memiliki kedudukan begitu penting, bahkan sebelum amal. Nah, amal itu menjadi sia-sia ketika niatnya tidak tepat, ya. Jadi penentu dari amal itu adalah niat. Nah, baik buruknya, perlipat gandaannya, semuanya tergantung dengan kadar niatnya. Nah, inilah pentingnya niat. Niat sudah kita bentuk, maka inilah yang dapat mengantarkan kita kepada sebuah kebaikan. Kita niat tidur nanti malam, tujuannya apa? Itu harus sudah kita niatkan. Ya, sudah kita niatkan. Saya ingin agar memiliki agar lebih segar nanti malam bisa bangun. Nah, itu niat seperti itu harus ada, bukan langsung di kasur tidak ada niatan-niatan. Tidak, kita usahakan sebelum tidur itu kita sudah memiliki niat seperti itu. Bahkan kita usahakan mengambil air wudhu terlebih dahulu. Dia wudhu, ya, bukan hanya mengambil airnya saja kemudian tidak wudhu, tidak, tapi menyiapkan air wudhu kemudian wudhu. Satu kali aja loh, ya, satu kali aja tidak apa-apa. Pokoknya tidak meninggalkan wudhu.
Ini nanti berhadap bolak-balik, ya wis tinggalkan. Paling tidak kita kan sudah melakukan itu ya. Biasanya malam itu kan itu berhadap bolak-balik tuh ya. Oh itu baru itu 15 menit kemudian terjadi peristiwa besar itu kan. Iya. Iya. Pokoknya seperti itu godaan. Tapi gimana kita mau tidur ya sudah tidur aja, nggak apa-apa. Kita wudhu sekali kalau merasa warnanya dingin, pokoknya dengan berbagai bisikan-bisikan yang ada, kita paling tidak wudhu dengan sekali. Ya, sangat-sangat ringkas ya. Tidak sampai 1 gayung. 450 mililiter ya cukup. Liter kebanyakan. Jadi ini seperti itu. Dan perkara niat ini seperti yang terjadi pada hadis sebelumnya, bahwa ada 2 orang yang saling membunuh, dua-duanya ada di neraka. Kenapa? Yang terbunuh dan yang membunuh dua-duanya di neraka. Yang membunuh wajar, tetapi yang dibunuh bagaimana, yang jadi korban pembunuhan itu sama masuk neraka. Karena apa? Dia sama-sama berniat. Karena apa? Sudah menyiapkan apa? Pedangnya. Sama-sama menyiapkan pedangnya sudah. Kan sudah ngajak tarung sudah itu kan. Nah, itu sudah itu sudah berniat, itu sudah terlihat. Makanya masuk neraka yang maktul dan al-qatil dan maktul. Baik, kita tutup ini pertemuannya sehingga kita jangan sampai kita memohon kepada Allah agar tidak menjadi orang-orang yang merugi tentunya setelah mendengar ini, bahwa kebaikan itu dilipat gandakan sedangkan keburukan nilainya itu sangat diminimkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah taala, "Qul innal khasirin alladzina khasiru anfusahum wa ahlihim yaumal qiyamah." Ya, ada penggalan ayatnya seperti itu. Sesungguhnya orang-orang yang merugi pada hari kiamat nanti adalah orang-orang yang rugi pada dirinya sendiri. Orang-orang yang merugi di hari kiamat itu sangat rugi dengan dirinya. Mereka menyesali dirinya. Padahal kebaikan itu kita sudah dijanjikan banyak, pintu-pintunya begitu banyak. Antara jumlah yang halal dan yang haram itu jauh lebih banyak yang halal. Kenapa kita harus mengambil yang haram? Ya, maka kita memohon petunjuk, memohon taufik kepada Allah dan rahmatnya agar selalu dibimbing bagi kita jalan kita menuju jalan kebaikan, sehingga kita menjadi hamba-hamba yang ikhlas dalam beribadah, ikhlas dalam ketundukan dan ketaatan menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadza, demikian fa nakhtatim liqa'ana hadza bi kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.